Hi children, welcome back to our chapel. Now, before we start, let us pray. Let's fold our hands and close our eyes. Dear Father God, we thank you for this beautiful morning. Now, we want to start our chapel. Thank you, Lord, for our family, for our teachers, for our friends. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Now we want to hear the Bible story. Let us pray. Dear Father God, we thank you for your presence.
Now we want to hear the Bible story. Please bless us, Lord, and help us to be attentive and obey. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hey guys, selamat pagi. Renungan yang saya ambil hari ini ada dari cerita yang sangat simpel, yang mungkin sudah kita dengar beratus-ratus kali, yaitu cerita mengenai Daud melawan Goliat. Nah, cerita ini ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, di mana pada saat itu Daud pergi menghampiri Saul, dan dia berkata bahwa dia yang akan pergi melawan Goliat. Nah, singkat cerita, di ayat yang ke-34 sampai ke-37, itu Daud berkata kepada Saul demikian, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya." Nah, lalu di ayat berikutnya dia berkata lagi, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Nah, di sini ceritanya cukup menarik. Jadi Daud ini kan orang yang digambarkan sangat kecil, dan kemudian dia mau pergi berperang melawan Goliat yang sangat besar, yang pada saat itu selama 40 hari tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju menghadapi tantangan Goliat. Nah, di sini dari kalimat Daud tadi saya bisa baca ada dua kalimat ya, yang kemungkinan menjadi landasan atas keberanian dia untuk bisa memutuskan pergi melawan Goliat. Yang pertama adalah dia bilang bahwa dia memiliki pengalaman bertarung melawan singa dan beruang. Dia bilang pada saat dulu dia mengembalakan domba-domba, dia sudah sering berperang melawan singa dan beruang. Nah, terus yang kedua, dia bercerita mengenai pengalaman dia ditolong Tuhan. Makanya dia bilang Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Tapi saya berpikir kondisinya agak beda. Kita nggak gitu bisa samakan antara berperang melawan binatang liar, yang bahkan saat itu yang diincar binatang itu bukan Daud loh, tapi dombanya yang mau dimakan, dibanding kita berperang melawan tentara raksasa yang di Alkitab disebutkan dari masa mudanya Goliat ini sudah sangat ahli dalam berperang. Jadi kalau saya bisa bilang, kadar bahayanya, kadar ancamannya sangat berbeda. Nah, sama juga di dalam hidup kita, kadar ancaman dan bahaya yang kita hadapi setiap hari ini tuh sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya kita dihadapkan sama tantangan atau masalah yang kecil, contohnya penyakit flu dan demam, tentunya kita bisa dengan gagah bilang berdasarkan pengalaman kita, nggak apa-apa, dibiarin aja, nanti juga sembuh sendiri, gitu kan. Atau kalau tantangannya dalam bisnis, kalau kita penjualannya turun sedikit, kita bilang nggak masalah lah, dulu kuliah udah belajar, promosi kita tweak dikit, nanti penjualannya bisa naik lagi, gitu kan. Atau dalam relationship, kalau kita berantem sama pacar, kita bilang nggak apa-apa lah, udah biasa, nanti bentar lagi juga udah damai lagi, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang di dalam hidup kita ada masalah yang lebih besar, yang kalau kita gambarkan bisa seperti raksasa-raksasa di depan kita. Contohnya seperti yang kita hadapin sekarang, penyakitnya berubah nih, dari yang tadinya flu dan demam menjadi COVID. Nah, kalau COVID kita udah repot, nggak mungkin kita pakai pengalaman kita di belakang untuk melawan COVID. Saya nggak mungkin keluar rumah begini, terus saya bilang nggak apa-apa lah kena COVID, terus juga sembuh, kemarin pilek aja sembuh. Nggak bisa, pilek dan COVID berbeda, scale-nya berbeda. Nah, kemudian kalau dalam bisnis, sekarang kita ada di dalam masa pandemi. Kalau masa pandemi gini, kita punya penjualan turun dan sebagainya, kita nggak bisa bilang gampang lah dimarketingin dikit, nggak bisa dimarketingin, orang nggak ada orang kok di mall, gitu kan. Jadi tantangannya berbeda. Oleh karena itu saya sangat yakin pada saat dulu Daud berani maju menghadapi Goliat, yang ada di benak dia adalah, modal dia adalah pengalaman dia ditolong Tuhan. Pengalaman dia mengenal Tuhan yang dulu menolong dia, yang dia yakin Tuhan dia adalah Tuhan yang setia, yang kalau dulu menolong dia, sekarang pasti akan menolong dia. Makanya sama seperti kita sekarang, saya nggak merasa di hari-hari ini saya bisa melihat future. Saya merasa di hari ini saya nggak bisa melihat kebaikan di depan, karena semuanya seperti raksasa yang sangat gede, yang gelap gitu. Saya nggak bisa lihat masa depan saya kemana dalam bisnis saya. Bahkan saya mau keluar rumah begini aja takut. Saya nggak bisa melihat, bahkan saya sulit sekali untuk melihat janji-janji Tuhan. Saya sulit sekali untuk bisa berharap sama Tuhan, karena semua yang saya lihat di depan
itu sangatlah gelap. Nah, tapi dari ayat ini saya diajarkan sama Daud bahwa kita kalau saat kita sedang tidak bisa melihat ke depan, kita selalu bisa melihat ke belakang. Karena pada saat kita melihat ke belakang dan kita melihat pekerjaan Tuhan di hidup kita yang dulu, kita boleh yakin bahwa kalau dulu Tuhan pernah menolong kita sekali, Tuhan nggak menolong kita sekarang. Tuhan yang dulu pernah menolong kita nggak akan menolong kita hanya untuk membiarkan kita mati sekarang. Tuhan yang dulu ada, Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Cintanya Dia terhadap kita nggak bersyarat. Makanya saya boleh yakin kalau dulu saya pernah ditolong Tuhan, hari ini pertolongan Tuhan juga masih tetap ada. Kalau dulu saya pernah bebas dari masalah atau dari kematian, hari ini saya bisa dengan pede bilang hari ini saya juga nggak akan mati karena Tuhan yang sama masih ada sama saya. Kira-kira sharing hari ini cuman itu aja. Saya merasa, saya pribadi, kehidupan sekarang, gelap banget. Kalau mau lihat ke depan kayaknya serem semua. Tapi saya sekarang cuma bisa melihat ke belakang. Makanya saya yakin, saya percaya, sama halnya dengan teman-teman, pada saat kita sulit untuk melihat ke depan, kita lihat ke belakang. Kita punya pengalaman sama Tuhan, dan Tuhan yang tolong kita sekarang adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sudah bilang bahwa Dia akan ada selalu bersama kita, for us and not against us. Dia bersama-sama kita bukan sebagai penonton, bukan sebagai spectator, tapi sebagai pembela kita. Oke, terima kasih teman-teman. Have a good day.